Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak dan Ibu yang laptopnya masih belum diinstal, nanti sambil diinstalkan oleh teman saya Siska. Kemudian sambil diisi juga terlebih dahulu ya kuesioner sebelum pelatihan hari ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru tadi sudah melakukan pelatihan ya dari sesi 1, sesi 2, dan sekarang di sesi terakhir yaitu sesi 3 pada pelatihan pembuatan media presentasi berbantuan kelas poin untuk guru sekolah menengah pertama Negeri 1 Sukaraja. Oke, sebelumnya mungkin Haikal sampaikan terlebih dahulu, mohon maaf Bapak dan Ibu guru bahwa dosen saya tidak dapat hadir dalam pertemuan hari ini, sangat disayangkan karena kondisi kesehatan beliau. Namun mari kita sama-sama karena beliau sudah memberikan video sambutan pembukaan pada pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ani Sofia. Saya merupakan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dengan judul pembuatan media presentasi berbantuan kelas poin untuk guru sekolah menengah pertama di SMPN Negeri 1 Sukaraja. Bersama dengan saya ada tim pengabdian saya yang ada di sebelah kanan, bisa Bapak Ibu lihat ada Bapak Dr. Lukman L. Hakim yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada Ibu Nurasri Partasi WSSI MPD yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta juga. Kemudian selain itu saya juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa yang juga merupakan anggota pengabdian. Yang pertama Mas Haikal Dito Pratama, kemudian yang kedua adalah Mbak Siska. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu akan ditemani oleh Mas Haikal dan Mbak Siska dalam pelatihan ini karena kondisi saya dalam keadaan yang kurang sehat, jadi saya tidak dapat membersamai Bapak Ibu sekalian di lapangan. Namun walaupun begitu, saya berharap pelatihan kali ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak Ibu sekalian dapat menerapkan apa-apa yang sudah diperoleh pada kegiatan pengabdian untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pelatihan hari ini, Haikal minta untuk Bapak dan Ibu mungkin siapkan HP-nya masing-masing, atau mungkin boleh langsung di laptop, bebas. Boleh pakai HP atau pakai laptopnya. Sudah? Oke, semuanya tersambung ke jaringan ya. Sekarang boleh Bapak dan Ibu masuk ke Google Chrome-nya masing-masing seperti ini. Pilih Google-nya. Kalau sudah, kita bisa ketikkan Class Point. Oke, tampilannya tadi seperti ini ya, Class Point yang gambarnya itu C. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan Join Class. Pilih yang paling atas boleh Join Class. Oke, nah ini merupakan salah satu review ya slide. Sebenarnya saya udah di kelas ini, jadi Bapak Ibu mungkin tampilannya masih seperti ini ya. Nah seperti ini mungkin kelas code dan nama nanti. Nah sekarang Haikal minta tolong bahwa Bapak Ibu tolong masukkan kodenya, yaitu di atas ini nanti muncul. Sebentar. Ada? Oh tadi udah. Saya ingat Haikal kodenya P2M24. P2M24 ya. P2M24. Bapak Ibu boleh ketikkan kode tersebut, lalu jika sudah nanti akan muncul tulisan nama. Nah, Bapak dan Ibu bisa ketikkan nama lengkap Bapak dan Ibu masing-masing karena itu nanti untuk pendaftarannya di kelas ini juga. Nah, di situ juga ada foto profil, mungkin itu opsional aja, bisa disesuaikan nanti. Jadi sekarang Bapak dan Ibu masukkan dulu kodenya P2M24, lalu masukkan nama lengkap masing-masing. Sudah? Oke. Haikal tunggu. Oke. Oh, udah semua Bapak dan Ibu? Kalau gitu kita langsung lagi ya. Sip. Kalau sudah, tadi foto profil bebas mau sekarang dimasukkan atau nanti juga boleh.
Oke, jadi nanti di tampilan handphone atau laptop Bapak Ibu nanti seperti ini ya. Tadi ini contohnya P2M24 tadi dimasukkan dengan nama saya sendiri. Nah, mungkin di tampilan Bapak dan Ibu sekarang seperti ini. Betul? Iya. Nah, kita akan coba kenalan dulu nih dengan salah satu fitur yang ada di ClassPoint. Namun sebelum itu, Haikal mau tanya pandangan Bapak dan Ibu sekalian, apa saja sih sebenarnya tantangan mengajar di era digital saat ini? Nah, jawabnya jangan secara langsung. Haikal mau Bapak dan Ibu untuk menjawabnya di HP atau device-nya masing-masing dengan cara seperti ini. Nah, sebentar. Oke. Mungkin di HP masing-masing sudah bisa muncul ya pilihan untuk menjawab. Nih sebelah sini, kalau di laptop pilihannya di sebelah kanan, tapi kalau di HP ada di bawahnya. Bisa dilihat? Bisa ya, Bu? Ini di sini, bisa ketikkan di sini. Nah, jadi masukkan pesan singkat aja pandangan Bapak dan Ibu apa saja sih tantangan di era digital saat ini. Iya. Oke, ini adalah beberapa jawaban Bapak dan Ibu guru yang sudah menjawab. Tampilannya akan seperti ini ya. Oke, bisa dilihat barangkali. Nah, jadi gitu ya. Di musik di sini juga ada. Jadi sambil menunggu jawaban ada musiknya juga. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang ada di ClassPoint, yaitu Haikal bisa melihat pandangan apa saja sih tantangan di era digital tadi dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat bersama seperti ini, ada kata yang kecil ukurannya, ada yang besar. Nah, maksudnya apa? Sekarang kita lihat, ini mungkin, nah seperti ini ya. Kalau yang kecil misalkan HP tidak digunakan dengan baik, ada satu, artinya pandangan ini merupakan hanya satu orang, yaitu dari Ibu Nur Hasanah, seperti itu. Nah, kalau yang besar nih, misalkan jaringan yang sulit, kita pilih di sini. Ada 3 orang. Kalau misalkan kita implementasikan ke pembelajaran masing-masing gitu, mungkin matematika atau sebagainya, mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya untuk brainstorming awal. Misalkan apa yang kalian tahu tentang misalkan lingkaran seperti itu, atau apa yang kalian tahu tentang statistika, apa yang kalian tahu tentang hal-hal semacamnya. Materi-materi matematika bisa digunakan seperti ini. Jadi untuk tahu, oh pandangan siswa mungkin baru sampai segini. Nah, kita juga bisa lihat tadi siapa aja. Misalkan tadi ini yang banyak ya. Oh ini ada tadi pesertanya ada 3 orang. Nah, kalau merupakan Bapak dan Ibu ngerasa jawaban ini merupakan suatu hal yang unik atau mungkin benar jawabannya, Bapak Ibu bisa mengapresiasi para siswa dengan memberikan bintang. Lihat pesannya, bintang untuk semuanya di sini maksudnya ya 3 peserta ini aja. Bisa kita masukkan bintang. Nah, mungkin di HP Bapak Ibu yang menjawab ini ada muncul bintangnya seperti itu. Itu artinya Bapak dan Ibu berhasil mendapatkan 1 bintang. Itu penambahan bintang untuk mengapresiasi para jawaban siswa nantinya jika diimplementasikan ke kelas. Nah, kita juga bisa mengurangi bintang yang dimiliki oleh siswa dengan cara seperti apa? Jika misalkan Haikal, misalkan saya sendiri, pada saat pelajaran Bapak dan Ibu mungkin kurang memberikan perhatian dan mungkin hal semacamnya. Nah, kita bisa mengurangi bintang yang dimiliki oleh siswa tersebut dengan pencet aja nih tadi di kelasnya, langsung pilih namanya lalu kurangkan bintangnya. Nah, dari bunyinya aja udah beda ya. Kalau turun bunyi seperti ini, kalau naik bunyi seperti ini. Nah, jadi beda. Di tampilannya juga nanti mengurang. Nih, tadi saya dari level 2 jadi ke level 1, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin tadi teman saya Siska juga sudah membantu Bapak dan Ibu untuk menginstal ClassPoint, dan tadi kita juga sama-sama mengenali sedikit gitu fitur yang ada di dalam ClassPoint. Tapi sebenarnya apa sih itu ClassPoint? Nah, ClassPoint ini merupakan alat keterlibatan siswa di PowerPoint. Maksudnya gimana? Kayak tadi, PowerPoint Ibu itu langsung interaktif secara siswanya. Jadi nggak pakai 2 aplikasi atau alat lain gitu. Jadi Ibu tinggal pakai PPT-nya Bapak dan Ibu saja. Nanti langsung seperti tadi, itu PowerPoint
di PowerPoint Bapak dan Ibu langsung tersimpan jawaban para siswanya seperti itu. Kemudian ClassPoint ini juga sudah dipercaya oleh lebih dari 300.000 pengajar, disukai oleh lebih dari 10 juta pelajar, dan dipakai oleh 100 lebih negara. Nah ini yang tadi Haikal bilang ya, kurang lebih ClassPoint itu adalah pengajaran interaktif. RTI ini maksudnya alat tambahan di PowerPoint Bapak dan Ibu sekalian. ClassPoint adalah alat tambahan pengajaran interaktif untuk PPT yang memberdayakan setiap guru atau tenaga pendidik mengajar secara interaktif. Jadi gak PPT Bapak dan Ibu gak hanya satu arah aja. Gak, misalkan PPT, kemudian Bapak dan Ibu jelaskan nih seperti itu. Nah tapi dengan adanya ClassPoint ini membantu menjembatani supaya para siswa juga berperan langsung ke dalam PPT Bapak dan Ibu. Karena kan tadi kita bisa lihat ya, dari jawaban siswa bisa dimasukkan ke slide selanjutnya seperti itu. Oke, yang tadi sudah Bapak dan Ibu sudah mendownload semua ya? Berarti di laptopnya masing-masing sudah? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, ada yang belum? Oh belum, silakan Siska tolong dibantu. Mungkin yang sudah kita bisa langsung step ke step selanjutnya aja. Kita sama-sama cari tahu cara mendaftar di ClassPoint ini. Bapak dan Ibu bisa masuk ke PPT-nya terlebih dahulu. PPT apa saja? Ke aplikasi seperti ini. Di bagian sebelah sini, di bagian atas kanan itu ada tulisan Ingno ClassPoint. Sudah? Bapak dan Ibu bisa pilih. Kemudian nanti di bawahnya ada tulisan sign in. Oke, sign in ya, login sama, boleh. Nah nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, karena Bapak dan Ibu belum memiliki akunnya, Bapak Ibu pilih yang bawah, yang tulisannya don't have an account, yang sign up now. Terlihat di bawah, bukan yang di atas ini ya, tapi di bawah. Oke, sudah. Oke, di sini ya. Ini yang di bagian bawah sini nih. Sign up now. Kalau sudah, nanti akan masuk seperti ini buat akun Anda. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa masukkan terlebih dahulu data dirinya, nama depan, ini apa ya? Nama depan, nama belakang, kemudian alamat email juga masing-masing, kemudian ada password email Ibu ya. Sekolahnya mengajar di mana? Saya tahu ClassPoint dari siapa. Nanti boleh pilih. Kalau sudah, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini yang tadi Haikal sentuh layar, sebenarnya ini juga merupakan alat dari ClassPoint. Jadi ada di bagian bawah. Kalau Bapak Ibu masuk ke slide, ke mode slide, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Nah, ini tuh seperti kalau misalkan alat peraga itu yang laser ya. Jadi bisa di seperti ini. Nah, misalkan Ibu mau meng-highlight kata bagian atas. Nah, seperti itu. Nanti dia hilang lagi. Atau mau ditahan juga nanti dia masih bisa lama gitu. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam ClassPoint. Jadi, Haikal jelaskan. Di sini pertama ada multiple choice, yaitu pilihan ganda. Kemudian word cloud itu adalah awal kata ya. Jadi yang tadi itu yang barusan kita coba tantangan di era digital itu pakainya word cloud. Kemudian ada short answer, ada slide drawing, image upload, fill in the blanks dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa dikreasikan terhadap kreativitas Bapak dan Ibu masing-masing seperti itu ya. Nah di sini ada banyak fitur-fiturnya yang nanti akan Haikal dan Mbak Siska kemudian jelaskan kembali. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan ClassPoint ini sebagai alat pembelajaran yang lengkap? Sebenarnya apa yang membuat ClassPoint itu sebagai alat pembelajaran yang lengkap? Di sini yang sudah Haikal lakukan ada 3. Yang pertama, pembelajaran bergamifikasi. Yang kedua, pembuatan kuis AI. Ya, jadi ClassPoint ini juga sudah ada AI-nya untuk nanti membantu Bapak Ibu, misalkan mencari soal seperti itu. Dan ada kuis interaktif. Maksudnya gimana? Kita akan langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama, sistem pembelajaran bergamifikasi. Bergamifikasi artinya apa? Yang tadi menyangkut dengan bintang atau apresiasi dengan siswa. Nah, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan kembali dulu tentang kelola kelas. Nah, kelola kelas maksudnya apa? Sebenarnya kode yang Bapak dan Ibu masukkan di sini itu memiliki kode uniknya masing-masing dan Bapak dan Ibu bisa edit.
ada tulisan kelas saya ya di atas tadi nih, kelas saya. Dan bisa pilih kelas saya. Nah ini tadi ya, berbagai macam kelasnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang tadi P2M 2024 atau tambah kelas baru jika misalkan dari kelas A nih mau ajar kelas B seperti itu. Kita bisa pilih P2M 24 yang tadi. Nah ini tadi ya, bisa Bapak Ibu urutkan namanya nih. Jadi udah ada daftar hadirnya. Bisa kita lihat juga kelompok kelas seperti itu, kemudian ada kelompok dan lain sebagainya. Nah, di sini ini kita bisa lihat perolehan bintangnya. Jadi siswa ini udah dapat 10 bintang, berarti artinya mungkin dia aktif nih dalam kelas. Jadi bisa training juga mungkin siswa mana yang mungkin harus lebih dikasih pelajarannya atau hal-hal semacamnya untuk atur nilai dan lain sebagainya. Masih menggunakan HP. Gak hanya Bapak Ibu bisa lihat ada berapa pesertanya yang ada di dalam kelas ini, tapi Bapak Ibu juga bisa lihat yang online. Jadi yang mungkin sekarang megang HP dan bisa melihat PPT Ibu itu ada sekitar 17. Sedangkan yang selebihnya ini belum masuk ke kelas Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi bisa dicek ya. Di sini mungkin siapa yang belum masuk. Ini ada Mbak Siska, ada Ibu Erni, Bapak Dede dan sebagainya. Ini bisa dilihat, berarti ini belum masuk nih, atau mungkin HP-nya digunakan bukan untuk melihat kelas poin, tapi untuk aplikasi yang lain seperti itu. Oke. Nah, tadi di sini ya tadi Ibu bisa, Bapak dan Ibu bisa pencet kodenya. Kemudian di sini ada garis 3 ya di bagian kanan bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bisa kunci kelasnya. Jika Bapak Ibu merasa kelasnya udah cukup nih, maksudnya udah sesuai dengan siswanya, bisa dikunci. Kemudian jangan izinkan peserta baru. Kalau tadi kan kita karena sama-sama baru perhatikan, maka Haikal buka peserta baru. Maka Bapak Ibu bisa masuk. Dan di sini ada 2 fitur lagi, yaitu name picker. Di sini ada name picker. Nah, name picker ini kurang lebih fiturnya sama kayak roda ya, wheel of name. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki soal dan tidak ada nih siswa yang mau menjawab atau mungkin masih malu-malu dan sebagainya atau hal-hal lainnya, Bapak Ibu bisa memakai fitur tersebut yang tadi ya ada di kode, kemudian garis, ada name yang tadi. Nah ini bisa dipencet di tengah atau di samping juga bisa. Oke, ini terpilih Ibu Erni ya. Nah, misalkan di sini berarti Bapak Ibu ingin, ya udah, Ibu Erni silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Jika misalkan Ibu Erni berhasil menjawab, maka nanti kita kasih apresiasi bintang. Tapi kalau misalkan tidak berhasil menjawab, kita bisa kembalikan namanya. Kemudian lagi, cari lagi. Seperti itu. Ini nama saya sendiri, oke? Nah, nggak cuma yang wheel of name, tapi kita juga bisa ubah tampilannya nih, biar nggak wheel of name aja. Misalkan kartu. Nah, jadi di sini ada beberapa ya, ada beberapa gambar nih. Kalau tadi sebenarnya sama aja konsepnya. Bapak Ibu mau memilih random siswanya, tapi kalau ini bisa dipilih. Misalkan Bapak Ibu mau buka basket, oke, cek basket, namanya Pak Doni Iskandar misalnya. Berarti Pak Doni bisa nanti jawab atau bisa dikembalikan. Nah, atau ini bisa digunakan juga untuk pemilihan kelompok, ya. Jadi misalkan di sini ada bola nih, yang sama, bolanya 3. Nah, kita bisa pilih 1, 2, 3. Oke, berarti yang bola tadi bola voli ya, itu artinya satu kelompok. Atau kemudian anggur dan anggur. Oke, ini kelompok kedua seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya tampilannya kayak gitu. Ini merupakan salah satu maksud Haikal dengan kelola kelas. Jadi bisa dikreativitas sesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Ini tadi ya contoh berbagai macam kelas yang dimiliki oleh Ibu Ani. Jadi namanya juga beda-beda setiap kelas. Dan ini leaderboard. Leaderboard itu kurang lebih sama kayak peringkat, tapi di sini peringkatnya itu peringkat bintang ya. Di sini ini belum Haikal ganti tadi. Ibaratnya kemarin sudah kita coba, jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan tadi Siska udah aktif nih, udah dapat 12 bintang. Berarti Siska yang paling aktif di kelas ini. Kemudian disusul oleh Anita, dan disusul nih karena ada yang mendapatkan bintang satunya semua, berarti yang tadi yang 3 itu, berarti ini 3-3-nya juara di juara ketiga karena perolehan bintangnya sama. Nah, efeknya apa kepada siswa? Dengan adanya bintang tersebut, mungkin para siswa lebih tumbuh sikap kompetisinya antar satu sama lain, dan juga lebih semangat gitu memperhatikan Bapak dan Ibu untuk nantinya mendapat apa? Bintang, supaya nanti siswanya itu merasa dia sebagai pemenang di kelasnya, seperti itu ya.
Jadi untuk memotivasi para siswanya juga. Nah sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu AI. Nah sekarang kita udah di era digital Bapak Ibu, mungkin sudah kenal juga ya ChatGPT. Nah nggak hanya para siswanya, para gurunya, tenaga pendidiknya juga bisa memakai ChatGPT ini. Karena Flashpoint juga sudah dibantu oleh ChatGPT untuk membantu membuat soal di slide PowerPoint dalam hitungan detik. Maksudnya apa? Kita coba ya. Di sini Haikal punya slide global warming, misalkan ya, ini salah satunya. Ada global warming nih, mungkin Bapak Ibu bingung, aduh, mungkin dengan waktu singkat bisa aplikasi apa ya? Mungkin untuk pendahuluan aja atau hal-hal semacamnya. Nah, AI-nya di mana? Ada di bawah, sebelah sini. Bapak Ibu bisa pilih AI-nya. Kemudian ini merupakan pendahuluannya ya. Kalau misalkan Ibu ingin langsung, Bapak Ibu ingin langsung membuat pertanyaan, silakan. Tapi ini saya jelaskan juga pilihan. Pilihan itu maksudnya apa? Nah di sini Bapak Ibu mau pertanyaannya seperti apa? Apakah pilihan ganda saja? Apakah fill in the blanks atau kata rampung? Ya. Kemudian short answer atau pilihan jawaban singkat. Di sini Haikal pilih multiple choice aja. Nah, nggak hanya itu, di sini juga dilengkapi dengan tingkat taksonomi Bloom-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk tujuan pembelajarannya. Hari ini mau tentang apa? Apakah remember, understand, apply, dan lain sebagainya. Kemudian ini bahasa pertanyaannya. Bahasa pertanyaan bisa diganti sesuai kehendak Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini bahasa Indonesia. Oke, sekarang coba kita mulai aja buat pertanyaan. Oke, ini merupakan salah satu soal yang dibuat oleh AI-nya. Tadi slide-nya cuma hanya global warming. Di sini langsung dibaca apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Ada sama ya, global warming, pemanasan global itu sama. Nah, ini juga ada pilihan gandanya langsung disiapkan. Karena kan tadi Haikal pilih pilihannya itu pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu bisa pilih periksa jawabannya dulu. Nah, berarti ini kita tahu jawabannya B. Mungkin Bapak Ibu bisa cek, cross check lagi apakah benar jawabannya B. Jika benar, ya sudah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa soalnya masih kurang, Bapak Ibu bisa cek buat yang lain, pilih buat yang lain. Maka nanti dikasih tahu lagi soal yang selanjutnya seperti itu. Sudah, kita bisa lihat ada 15 atau 100% semua menjawab jawabannya yang B. Nah, di sini kita kalau lupa nih jawabannya yang mana, pakai yang atas. Tampilkan jawaban yang benar. Oh, yang benar itu yang B. Artinya semua yang B itu nanti dapat bintang. Seperti itu. Nah, kalau Ibu mau muat ulang aktivitasnya atau mau mungkin ada yang salah gitu. Nah, nanti misalkan ini ada yang salah nih, bisa dipilih chat yang A, misalkan A. Nanti kelihatan, oh siswa ini salah jawabannya. Yang C, oh jawaban ini salah. Seperti itu. Nah, itu tadi juga bisa dimasukkan ke slide. Di sini juga ada answer-nya sama ya. Answer-nya itu di slide selanjutnya. Nah, seperti itu. SMP atau SMA bisa sampai D atau E gitu ya. Nah, ini bisa sampai 8 pilihan. Lalu tadi one-note juga udah dicoba ya sama Mas Haikal tadi. Nah, lalu selanjutnya ada short answer. Nah, short answer ini, yang ini menarik karena dia bisa sampai 1.500 karakter. Ya, bisa sampai mengirim 1.500 karakter. Nah, selain itu nanti juga para siswa-siswi itu bisa menggambar di slide-nya. Jadi namanya ada slide drawing. Lalu selanjutnya nanti siswa-siswinya bisa mengirim jawaban berupa gambar. Bisa berupa gambar, bisa juga berupa audio, bisa juga berupa video gitu ya. Nah, lalu ada yang terakhir ada fill in the blank atau mengisi kalimat yang rampung gitu. Ya mungkin ya selanjutnya kita lebih ke demo gitu ya, gimana cara penggunaannya atau contoh-contoh. Oke, mungkin di sini ada misalkan untuk soal ini kira-kira butuh berapa detik nih buat jawab? Butuh berapa detik kira-kira? 30 detik ya, kita coba setting. Oke. Nah, yaudah nanti kalau misalnya udah selesai di setting, kita langsung slideshow lagi. Nah, boleh nih nanti aku pencet ini, langsung. Nah, nanti langsung mengumpulkan jawaban. Nah, mungkin di tampilan Bapak dan Ibu seperti tadi lagi ya, tinggal diisi jawaban yang benarnya apa. Nah, itu. Oke, jadi ini bedanya. Kalau tadi angkanya naik
Kalau sekarang angkanya turun, Bapak Ibu tinggal memiliki 15 detik lagi untuk menjawab. Ada di Google ya, yang tadi di HP Bapak Ibu. Ini berarti udah 9 orang yang merespons, kurang lebih seperti itu. Tadi dikasih tahu jawabannya. Oke. Nah, jadi Kita nanti tunggu, kalau misalkan dia udah 10 detik dia memerah warnanya. Nanti kalau misalnya udah habis dia tutup jawaban otomatis. jadi langsung tertutup otomatis. Nah selanjutnya, nah ini salah satu contoh untuk soal yang mengisi kalimat yang numpang gitu ya. Nah di sini bisa pakai soal bahasa Inggris gitu. Nah boleh nih kita coba jawab ya. Atau mau soal matematikanya aja nih. Coba kita soal matematikanya aja ya. Nah bisa kalau misalnya dalam soal matematika kita bisa pakai yang definisi-definisi. Misalkan gini, istilah titik-titik yang di bawah ini sesuai dengan definisi unsur-unsur lingkaran yang sesuai. Oke, nah boleh di sini. Nanti kan ada 01, 02, 03 mengikuti ini ya urutannya 1, 2, 3. Itu anotasi dari kelas poin ini. Kita boleh search ya. Nih, jadi di browser ini kelas poin itu punya browsernya sendiri gitu ya. Jadi kan kita gak usah pulang-balik ke Google, tinggal langsung pencet yang tadi nih. Ini yang ada di bawah sini. Nih sampingnya timer dia ada browser ya. Kita tinggal pencet. Lalu kita cari nih, misalkan kita cari ketik unsur. Tabel 3 kolom gitu ya. Nah mungkin karena kita butuhnya koordinat, kita pakai ini ya, koordinat terus masukkan poin bawah. Nah mungkin tadi soalnya apa? Soalnya tadi apa ya? Grafik 2x plus 4 y ya? Y sama 2x. Y sama dengan 2x plus 4. Oke, ini gambarnya ya. Ini soalnya. Ini aja. Oke. Ini bentar harus kita satu. Ini kayak kurang. Ini satu. Kita lagi. Nah. Garis pakai garis ya. Kayak aku tutup ya, soalnya udah 2 menit. Nah, ini benar. Kami kita Oke. Terima kasih sudah menjawab. Oke, next ya. Betul nggak nih Ibu Bapak? Betul. Ini surat apa? Betul. Tadi Pak siapa tuh? Pak Angki kita. Nah, tadi mungkin penutupan. Jadi mungkin tadi ada beberapa fitur yang terlewat gitu ya. Kita Bapak dan Ibu udah dikirimkan sebelumnya bukan buahnya ya sama Bu Ani di grup. Sudah ada belum? Kalau belum ada mungkin boleh di scan atau melalui link report. Bisa di scan. Yang sudah dibeli bukan? Nanti langsung masuk ke Google Drive, langsung ke ininya buku panduannya. Iya, jadi ibaratnya ini merupakan buku panduannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang lupa nih tadi apa yang kita sampaikan hari ini, bisa dibaca kembali buku panduannya di scan ini atau bisa masuk ke linknya ya. Link itu bit.ly buku panduan kelas poin. Ya itu aja. Nah nanti bisa di download atau kalau tidak langsung juga apa-apa. Download itu nanti di titik di atas bisa pilih download seperti itu. Oke, udah akses semua. Udah, kalau misalnya tuh boleh difoto dulu aja. Nanti pokoknya ini PPT juga kita kasih ke grup WhatsApp nanti. Boleh, slide lagi. Oke, kita isi stepnya. Nah, Nah, boleh nih. Ini
ya sesi terakhir ya. Mungkin tadi di sesi 2 atau sesi 1 mungkin tadi Bapak Ibu juga diberikan tugas gitu di akhir pelatihan. Sesi 3 juga ada tugasnya. Nah, jadi tugasnya itu Bapak atau Ibu diharapkan membuat bahan ajar dengan menggunakan kelas poin sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, seperti itu. Lalu nanti kalau sudah, PPT-nya diupload ke link Google Drive berikut, yaitu https://bit.ly/pengumpulan tugas PowerPoint. Atau bisa, ini linknya ya, ini link Google Drive-nya nanti. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini merupakan grup WhatsApp-nya untuk nanti komunikasi jika misalkan ada kendala atau hal semacamnya. Karena tadi kan misalkan ada yang belum terinstall atau apa, nanti di situ juga ada ibu dosen saya untuk dibantu komunikasikan seperti itu. Udah difoto mungkin semuanya Bapak Ibu untuk saat ini udah masuk semua. Nah, mungkin sambil menunggu karena itu udah mau berakhir juga, mungkin Haikal ulang kembali ya apa yang tadi kita pelajari hari ini. Yang pertama, hari ini kita belajar menggunakan class point sebagai alat tambahan PPT Bapak dan Ibu menjadi lebih interaktif. Nah, yang pertama kita lakukan tadi ke Google itu merupakan, atau yang tadi Bapak Ibu lakukan, menjawab, kemudian tadi ada track surat al-Ausar ya, kemudian pilihan ganda dan lain-lain semacamnya, itu merupakan sudut pandang nanti dari siswanya. Nah, sedangkan yang sedang Haikal presentasikan sekarang itu merupakan sudut pandang dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu nanti kurang lebih menyusun PPT-nya sesuai pelatihan hari ini. Nah, kuncinya jika Bapak Ibu bingung bisa masuk yang tadi buku panduan, atau kalau bingung intinya Bapak Ibu tinggal cari di PPT di bagian Inno Class Point ya. Pokoknya semua alat-alatnya ada di sini. Jika nama Bapak Ibu yang didaftarkan sudah ada, artinya Bapak Ibu bisa menyusun kuis-kuisnya dan lain-lain sebagainya di PPT ini. Nah, ini tadi ya pilihan ganda, word cloud, short answer, slide drawing yang tadi Bapak Ibu praktekkan. Nah, yang ini merupakan alatnya supaya nanti bisa digunakan di PPT. Nah, kalau seperti ini, ibaratnya di HP Bapak Ibu masing-masing nanti itu belum bisa. Nah, untuk mengaktifkan nanti alatnya, misalkan seperti ini, misalkan fill in the blanks. Fill in the blanks, tadi kita pencet misalkan fill in the blanks. Nah, ini ya, yang tadi jumlah bagian kosongnya, yang tadi kurang lebih tentang lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Ini merupakan jumlah bagian kosongnya. Tadi pokoknya fitur-fiturnya nanti Bapak dan Ibu bisa explore lagi mungkin di rumah. Nah, kalau misalkan Ibu rasa sudah, untuk mengaktifkan itu harus di dalam mode slideshow ya. Mode slideshow-nya kayak Ibu presentasi supaya layarnya penuh. Baru nanti menunya nanti muncul seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya kalau Bapak Ibu bingung, pencetnya di bagian sini, alat-alatnya semuanya ada seperti itu. Oke, dengan berakhirnya sesi pelatihan hari ini, maka berakhir pula pelatihan pengabdian pada semua sesi yang pada hari ini. Haikal mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga dari Siska. Selebihnya mohon maaf. Haikal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.